Ya, siapapun yang ada di depan kita, siapapun yang apa, walaupun dia ini orang bermaksiat, tetap anggap mereka itu lebih mulia daripada kita. Kita lihat dia, oh ini orang bermaksiat, saya lebih mulia daripada dia. Itu orang-orang yang berbahaya. Kalau sudah dia menganggap diri dia lebih baik daripada orang lain. Diceritakan bahwasannya beliau Al-Habib Abdullah Al-Idrus Al-Akbar. Ini kakeknya para habaib yang berbangsa Al-Idrus. Kakeknya mereka adalah Al-Habib Abdullah Al-Idrus Al-Akbar, orang wali besar, orang wali kutub. Beliau Al-Habib Abdullah Al-Idrus Al-Akbar memiliki anak juga orang besar juga, Al-Habib Abu Bakar Al-Adani Al-Idarus. Habib Abu Bakar Al-Adani Al-Idarus orang besar juga, orang wali kutub juga. Ya. Ceritakan pada suatu hari Habib Abdullah Al-Idrus ini mengetes anaknya. Pengen tahu sampai mana makomnya anaknya ini. Sang ayah mengatakan, wahai anakku, coba kamu pergi cari orang yang lebih hina daripada kamu. Maka sang anak tadi keluar dari rumahnya. Dia keliling mencari orang yang lebih hina daripada dia. Dia keliling masuk pasar, keliling, gak dapat. Ketika mau pulang dia dapat seorang gila. Dia dapati orang gila. Nah, ini orang gila sudah pasti dia lebih hina daripada saya. Dia nggak sholat, saya sholat. Ya. Ketika mau dibawa tapi dipikir, tapi ini orang gila. Orang gila ini nggak ada hukumnya. Ya. Rufi'atil aglam wa jaffatis suhuf. Nggak ada hukumnya orang gila ini. Orang gila ini mau ketawa, orang gila ini mau marah, orang gila mau apa saja, nggak ada hukumnya. Ya. Kalau ada orang gila marah sama kita mau marah sama dia juga. Berarti kita lebih gila daripada dia. Ya, nggak ada hukumnya, orang gila dibebas sudah. Ya. Maka dilihat tadi, maka ini nggak ada hukumnya, dilepas. Mungkin dia kemungkinan dia lebih mulia daripada saya, katanya Abu Bakar tadi. Ya. Siapa tahu dia lebih mulia daripada saya. Hanya jalan lagi. Melihat orang ahli maksiat. Wah, ini orang ahli maksiat, saya nggak pernah maksiat. Ya pasti sana lebih mulia daripada orang ahli maksiat tersebut. Ketika mau dibawa orang ahli maksiat dikatakan, iya dia maksiat sekarang. Nggak taunya ujung-ujungnya nanti dia tobat, dia jadi orang baik. Saya yang sekarang baik, ujung-ujungnya nanti saya bermaksiat. Dia yang lebih mulia daripada saya. Belum bisa kita patokkan orang maksiat ini lebih mulia daripada saya, katanya Imam Habib Abu Bakar Ad-Dani terus. Ini Habib Abu Bakar Ad-Dani menganggap orang maksiat itu lebih mulia daripada dirinya. Ini kan lagi kita. Iya, Habib Abu Bakar Ad-Dani orang wali kutub, orang wali besar. Itu menganggap orang maksiat lebih mulia daripada dia. Apalagi kita. Iya, yang nggak punya apa-apa, yang amalannya seadanya, menganggap diri kita lebih mulia daripada orang ahli maksiat, nggak bisa. Maka sama Habib Abu Bakar Al-Adani tadi orang maksiat tadi ditinggalkan. Keliling lagi sampai nggak dapat. Ketika mau pulang dia dapatkan anjing yang kotor di pinggir jalan. Lihat ini lebih mulia daripada aku. Ketika mau dibawa, dia katakan ini hewan. Hewan, ketika dia mati, dia jadi abu begitu saja, sudah hilang. Nggak dihisap dia. Ya nggak ada hisap ya. Tetapi aku, ketika aku mati, aku masih dihisap. Ya, kemungkinan juga aku bisa masuk neraka. Maka pasti anjing yang hina tadi ini lebih mulia daripada aku. Maka langsung Habib Abu Bakar Ad-Dani pulang ke rumahnya, menemui kedua orang tua, menemui abahnya. Kata abahnya, mana? Apakah sudah engkau dapati orang yang lebih hina daripada engkau? Habib Abu Bakar mengatakan, wahai ayahku, maafkan. Seharian aku keliling ke pasar, keliling kota. Aku belum dapatkan satu saja yang lebih hina daripada aku. Akulah orang yang paling hina di muka bumi Allah ini. Maka seorang ayah langsung bersenyum dan mengatakan, tidak bisa dua pedang berkumpul di dalam satu sarung. Tidak bisa dua wali kutub, dua orang besar berkumpul di dalam satu rumah. Maka di sana Habib Abdullah Al-Idrus memerintahkan anaknya untuk berhijrah. Maka berhijrah dikatakan sudah Habib Abu Bakar Ad-Dani berhijrah menuju kota Aden. Maka dikatakan Habib Abu Bakar Al-Adani karena beliau tinggal di Aden. Ketika
Ketika masuk kota Aden juga, sebelum masuk kota Aden, penjaga kota Aden mengatakan kamu tidak boleh masuk ke kota Aden. Abu Bakar mengatakan, kenapa saya tidak boleh masuk? Ini kotanya para wali, nggak boleh masuk sini kecuali para wali saja. Kalau engkau ingin masuk ke kota ini, maka tampakkanlah karomahmu. Maka Abu Bakar Ad-Dini langsung memandang kepada langit, maka katakan, ya Rob, anjilil laban walad Abdullah al-Idrus dakhal al-Adan. Wahai Tuhanku, turunkanlah hujan susu sebab anak daripada Abdullah al-Idrus memasuki kota Aden. Maka di waktu itu juga turun dengan sangat lebat hujan susu, menampakkan karomah daripada Al-Habib Abu Bakar Al-Adani Al-Idrus. Lihat, sebab dia mengatakan dirinya orang yang paling hina, dia tidak dapatkan orang yang lebih mulia daripada dirinya. Allah berikan dia karomah, Allah berikan dia derajat yang sangat-sangat tinggi dengan bisa minta hujan susu. Itu ketika kita ingin mendapatkan derajat yang tinggi, ingin mendapatkan kebesaran, ingin kita dekat dengan di sisi Allah, maka harus kita tancapkan di hati kita adalah orang yang paling hina di muka bumi Allah ini. Siapapun depan kita, dia lebih mulia daripada kita. Ya, walaupun dia maksiat, walaupun dia nggak sholat, walaupun apa saja, anggap semua itu mereka lebih mulia daripada kita. Kitalah yang paling hina. Tidak ada lagi satu orang lebih hina daripada kita. Habib Abu Bakar tadi bukan hanya orang, dilihat anjing yang kotor, anjing yang lagi kumuh di pinggir jalan, dikatakan anjing itu lebih mulia daripada pria. Makanya Abu Bakar bisa mendapatkan makam seperti itu. Ini yang harus kita tiru, ya. Kita lawan hati kita. Dengan seperti itu nanti insya Allah kita bisa mendapatkan hati yang bersih, ya. Karena kita ulangi lagi, karena saking bahayanya orang yang memiliki hati yang kotor, sehingga sampai Rasulullah mengatakan di dalam hadisnya, wa min qalbin la yakhsha, dan daripada dia minta doa sama Allah dan takut daripada hati yang kotor, hati yang tidak khusyuk. Wa min nafsin la tashba'u, wa min nafsin, daripada nafsu, la tashba'u, yang tidak puas. Itu, ya. Nafsu itu nggak bisa diikuti. Nafsu itu harus dilawan terus, ya. Fa inna nafsa la ammaratun bisu, dikatakan di dalam hadis, wa inna nafsa, sesungguhnya nafsu la ammaratun bisu. Di sini taukidnya dua, ya. Ammaro itu fa'ala, ya, ikut wazan fa'ala. Wazan fa'ala itu wazan mubalaghah. Ya, ini la ammaro, yang pertama dengan wazan fa'ala, yang kedua pakai wazan lam taukid. Ya. Yani benar-benar nafsu itu memerintahkan akan kejelekan, menuntun kita ke dalam kejelekan, ya. Terus bahayanya nafsu seperti itu, ya. Kalau kita tidak lawan nafsu kita, bahaya. Nah, kita akan menjadi budaknya nafsu kita. Nafsu kita kepingin A, kita ikut. Nafsu A kita kepingin B, kita ikut. Ya, nafsu tidak pernah mengajarkan kebaikan. Nafsu tidak pernah mengajarkan hal-hal yang berbau kesalehan. Nafsu tersebut selalu mengajarkan kebusukan, mengajarkan kejahatan, mengajarkan kehinaan. Nah, mulai sekarang selalu kita lawan nafsu kita. Beliau Habib Abdullah bin Fiqih, mutir daripada Ma'had Darul Hadis di Kota Malang. Habib Abdullah itu saking inginnya melawan hawa nafsu, diceritakan itu kalau beliau bepergian itu pasti bawa termos 3, 1 kopi, 1 teh, dan 1 susu. Ketika perjalanan dia, wah ini minum kopi enak nih, langsung minta sama muridnya, anak minta teh. Dilawan nih dalam masalah remeh seperti itu. Pagi-pagi minum susu enak ini, dia mintakan sama muridnya, saya minta kopi. Sampai masalah gini beliau selalu lawan nafsunya. Kenapa? Karena beliau tahu saking bahayanya orang-orang yang ngikutin nafsunya. Begitu juga kita, di dalam kita berjalan di muka bumi Allah ini,
banyak juga keinginan-keinginan. Ya, saya ingin A, saya ingin B, saya ingin C, saya ingin D. Ya dilihat, kalau keinginan tersebut berbau maksiat, masa harus diikuti? Kecuali saya ingin apa? Ingin baca Al-Quran, nah ini harus diikuti. Untuk lain-lainnya, keinginan-keinginan yang jelek ini, ya terus harus dilawan nafsunya, terus harus dilawan. Kepingin ini enggak, kepingin ini enggak, kepingin ini enggak, kepingin ini enggak, terus dilawan nafsunya. Kalau enggak kita lawan nafsu kita, maka akan menjadi-jadi, malah menjadi brutal dia. Ya, di dalam murda wa nafsu katifli. Wa nafsu katifli wa nafsu katifli. Iya, penting nafsu itu bagikan anak kecil, bagikan bayi. Ya, bayi kalau menyusu, ya, intufiru sab'ala hubbir rodoin. Bayi itu kalau menyusu, ketika sudah masuk umur 2 tahun, ya sudah jangan kalau langsung dilepas begitu saja marah. Pelan-pelan dilawan, ya, pelan-pelan sampai dia baru bisa meninggalkan tidak nyusu sama kedua orang tuanya, ya. Ya, tapi ketika nggak mau, kalau dituruti terus sampai umur 2 tahun, dia nyusu terus dibiarin sampai umur 3 tahun, 4 tahun terus menyusu itu bayi. Kenapa? Karena kita tidak potong, karena kita tidak putus itu. Dibiarkan saja terus dia. Begitu juga nafsu. Ketika nafsu kita biarkan, makin menjadi-jadi nafsu tadi itu. Tambah kita besar, nafsu kita makin busuk. Tambah kita tua, nafsu kita makin busuk. Selalu mengajak kejelekan, selalu mengajak kejahatan. Lihat orang sedikit langsung suudon. Lihat orang aneh sedikit langsung suudon. Lihat orang ini menghina orang, menghina orang. Ini terus brutal. Maksiat makin busuk dia punya hati, sebab dia selalu mengikuti hawa nafsunya. Maka kita yang selalu mempunyai hawa nafsu harus melawan. Kita lawan. Hawa nafsu kita kepingin bermaksiat ini enggak, kepingin ini enggak. Terus ketika kita sudah terbiasa membiasakan diri kita untuk melawan hawa nafsu, insya Allah ke depan nanti kita makin enteng, makin gampang untuk melawan hawa nafsu kita. Misalkan yang sampai Rasulullah mengatakan wa min nafsin la tasba. Rasulullah takut daripada nafsu yang tidak puas. Saking bahayanya daripada nafsu diri kita ini. Wa min da'watin la yustajabu laha. Dan daripada doa yang la yustajabu laha, yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini Rasulullah selalu berdoa, wa min da'watin la yustajabu laha, ya Allah aku berlindung kepadamu daripada doa yang tidak engkau kabulkan. Kalau seorang hamba dia sudah terputus hubungan dengan Allah, selalu dia berdoa dan tidak dikabulkan oleh Allah, maka tidak ada kebahagiaan lagi di dalam kehidupannya. Selalu apes hidupnya. Setiap kali dia berdoa, dia ditolak oleh Allah, tidak dikabulkan oleh Allah. Itu menunjukkan akan jauhnya dia dari Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan akan saking busuknya hatinya. Itu menunjukkan akan saking murkanya Allah kepada orang tersebut. Itu menunjukkan saking banyaknya dosa orang tersebut. Maka Rasulullah SAW selalu meminta kepada Allah daripada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pemirsa Dalwar TV yang dimuliakan oleh Allah, maka selalulah kita pegang doa ini. Kita hafalkan, selalu kita baca. Ini doa sangat-sangat penting, ya, karena Rasulullah sendiri sering kali membaca doa tersebut. Ya, sering kali membaca doa tersebut. Ini doa dibutuhkan di dalam kehidupan kita. Ya, selalu membaca doa ini dan diresapi maknanya. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa', ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada ilmu yang tidak saya amalkan. Yang saya pernah belajar ilmu, ya Allah, mudah-mudahan jadikan ilmu tersebut selalu saya amalkan, ya Allah. Ya, wa min qalbin la yakhsha, daripada hati yang tidak khusyuk, wa min nafsin la tasba, daripada nafsu yang tidak puas, wa min da'watin la yustajabu laha, dan daripada doa-doa yang tidak dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.